Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Nah, akhir-akhir ini kasus perundungan atau bullying semakin mengkhawatirkan, khususnya pada anak-anak dan juga remaja. Menarik. Jadi KPAI pada tahun 2016 itu menerima bully yang melalui cyber. Jadi kita Attention Bully Day sudah hadir atau bullying online yang terparah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Aska Hidayat dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, saya Sarah Hadalina Isra dengan NIM 2310521043 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Dinara Safina dengan NIM 2310522025 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, saya Sadika Hanifah dengan NIM 2310523016 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Cyberbullying adalah bentuk perundungan atau pelecehan yang dilakukan melalui teknologi digital. Ini bisa terjadi di media sosial, platform pesan, platform game, dan ponsel. Cyberbullying melibatkan tindakan mengirim, memposting, atau berbagi konten negatif. Hal ini dapat menyebabkan korban merasa terancam, terhina, atau terganggu. Ada 5 bentuk-bentuk cyberbullying. Yang pertama ada trolling, yaitu mengirim pesan provokatif dan menghina untuk memicu reaksi emosional dari target. Kedua ada doxing, mengungkapkan informasi pribadi seseorang tanpa izin dengan tujuan merugikan. Yang ketiga ada hate speech, yaitu menggunakan kata-kata yang menyerang atau merendahkan berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Yang keempat ada catfishing, menipu orang lain dengan berpura-pura menjadi seseorang yang berbeda secara online. Yang kelima ada cyberstalking, menggunakan teknologi untuk mengintimidasi atau melecehkan seseorang secara berulang. Ada beberapa cara untuk mengatasi cyberbullying. Yang pertama adalah menyadarkan anak-anak dan remaja tentang dampak negatif dari cyberbullying dan pentingnya bersikap baik secara online. Yang kedua adalah menggunakan fitur keamanan dan privasi di platform digital untuk melindungi diri dari pelaku cyberbullying. Yang ketiga yaitu melaporkan perilaku perundungan kepada platform terkait atau pihak berwenang untuk mengambil tindakan. Yang keempat ada memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada korban melalui konseling atau dukungan dari remaja dan keluarga terkait. Pada era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk di Indonesia. Penggunaan media sosial terus meningkat seiring dengan pertumbuhan teknologi dan akses internet yang semakin luas. Dikutip dari rri.co.id, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 167 juta orang atau sekitar 64,3% dari total populasi. Angka ini mencerminkan adopsi teknologi yang tinggi di kalangan masyarakat. Namun, jika kita bandingkan pengguna media sosial di kalangan umum dengan mahasiswa Universitas Andalas, terdapat beberapa perbedaan menarik. Dari survei yang telah kami lakukan dengan menggunakan Google Form, hasil menunjukkan bahwa 46,9% dari mahasiswa UNAN merupakan pengguna aktif media sosial. Ini berarti hampir setengah dari populasi mahasiswa terlibat aktif dalam berbagai platform media sosial. Selain itu, durasi penggunaan media sosial oleh mahasiswa UNAN juga cukup tinggi. Sebagian besar dari mereka menghabiskan waktu antara 5 hingga 7 jam per hari di media sosial. Angka ini menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa, baik untuk keperluan akademik, hiburan, maupun interaksi sosial. Perbandingan ini menyoroti betapa pentingnya media sosial bagi generasi muda, terutama mahasiswa UNAN yang tidak hanya menggunakan platform ini untuk bersosialisasi, tetapi juga sebagai alat untuk belajar dan mengakses informasi ini. Ini juga mencerminkan perubahan pola komunikasi dan interaksi di kalangan generasi muda yang semakin bergantung pada teknologi digital. Jadi, kali ini saya akan membahas jumlah rata-rata waktu penggunaan media sosial oleh masyarakat di Indonesia. Media sosial
kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional. Tapi pernahkah kita bertanya-tanya, berapa lama sih sebenarnya masyarakat Indonesia menghabiskan waktu di media sosial setiap harinya? Menurut laporan digital tahun 2023, masyarakat Indonesia menghabiskan rata-rata 3 jam 18 menit di media sosial tiap harinya. Sedangkan saat ini ada 167 juta pengguna media sosial di Indonesia. Sedangkan berdasarkan dari data yang telah kami peroleh, sebanyak 25% dari responden kami menghabiskan waktu sekitar 2 hingga 3 jam sehari untuk bersosial media. Sedangkan mayoritas dari responden kami, yaitu 46,9%, menghabiskan waktu antara 5 hingga 7 jam sehari di media sosial. Dan hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari masyarakat kita sangat aktif di media sosial, baik itu bekerja, hiburan, atau berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu 28,1% dari responden kami menghabiskan waktu lebih dari 7 jam per hari di media sosial. Angka ini cukup mengejutkan dan mengindikasikan bahwa media sosial telah benar-benar menjadi bagian dominan dari rutinitas harian mereka. Dari data ini kita bisa melihat bahwa media sosial memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Waktu yang dihabiskan di media sosial bisa memberikan banyak manfaat, seperti mendapatkan informasi terkini, menjalin hubungan, hingga berbisnis. Namun, kita juga harus bijak dalam mengelola waktu penggunaan agar tidak mengganggu produktivitas dan keseimbangan kehidupan kita. Cyberbullying masih menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Cyberbullying di sini bisa mencakup ujaran kebencian. Berdasarkan hasil dari data yang kami kumpulkan, 27,3% dari responden kami mengaku pernah mendapatkan ujaran kebencian di media sosial. Ujaran kebencian ini bisa berbentuk komentar negatif, penghinaan, atau bentuk lain dari kekerasan verbal yang menyakitkan. Sedangkan 72,7% dari responden kami menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan ujaran kebencian. Meski ini adalah kabar baik, namun tetap perlu adanya kewaspadaan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga etika dan sopan santun di dunia maya. Karena berdasarkan data yang diinput, yaitu sebanyak 45% dari anak muda di Indonesia pernah mengalami cyberbullying. Dan ini adalah angka yang cukup mengkhawatirkan, karena mengingat dampak negatif yang bisa ditimbulkan seperti penurunan kepercayaan diri, kecemasan, depresi, dan bahkan kasus-kasus yang lebih ekstrim. Untuk itu, mengingat fakta ini menunjukkan bahwa kita semua harus lebih waspada dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan positif. Di sini, saya akan menjelaskan contoh-contoh ujaran kebencian yang terjadi di media sosial. Tak dapat dipungkiri, di era globalisasi terjadi perkembangan di bidang teknologi dan informasi, yang mana hal ini menyebabkan media sosial menjadi hal penting bagi kebanyakan orang. Dikarenakan media sosial sendiri dapat menjadi tempat untuk mendapatkan ataupun menyebarkan informasi secara cepat setiap harinya. Namun, di balik positifnya perkembangan tersebut, terdapat beberapa dampak negatif, yaitu salah satunya adalah maraknya terjadi ujaran kebencian di media sosial. Beberapa contoh ujaran kebencian di media sosial yang sering terjadi yaitu berupa hinaan atau cacian, baik terhadap individu ataupun kelompok tertentu berdasarkan atas isu suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Hinaan atau cacian ini dapat berupa perkataan-perkataan negatif ataupun perkataan-perkataan kasar dan dilontarkan kepada korban, bahkan jika korban tersebut tidak mengenalnya. Contoh ujaran kebencian kedua yang sering terjadi yaitu berupa body shaming. Body shaming sendiri adalah hinaan atau cacian yang dilakukan secara sengaja untuk menyerang fisik seseorang, baik mengatakan seseorang itu gendut, kurus, ataupun jelek dan lain sebagainya. Body shaming berfokus kepada menyerang fisik seseorang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian kami terhadap ujaran kebencian di media sosial di lingkungan Universitas Andalas, di mana
Dari data tersebut, kami mendapatkan persentase sebesar 30,3% mahasiswa yang mendapatkan ujaran kebencian di media sosial berupa perkataan kasar. Selanjutnya diikuti dengan persentase sejumlah 12,1% mahasiswa mendapatkan ujaran kebencian berupa body shaming. Sekian contoh dari ujaran kebencian yang sering terjadi di media sosial. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang tata cara menghadapi ujaran kebencian di media sosial. Jikalau nantinya kamu mendapatkan ujaran kebencian di media sosial, maka cara pertama yang dapat kamu lakukan adalah dengan menanggapinya dengan bijak dan tidak emosional, di mana hal tersebut dapat dilakukan dengan tidak membalas ujaran kebencian tersebut dengan ujaran kebencian lainnya. Selanjutnya, jika ujaran kebencian tersebut telah mengganggu kondisi psikis ataupun mental kamu, maka kamu dapat menceritakan hal tersebut kepada orang yang kamu percaya, baik kepada teman, keluarga, ataupun profesional. Selanjutnya, kamu dapat membatasi akun-akun media sosial dari para pelaku agar tidak melakukan ujaran kebencian yang sama kepada akun media sosialmu. Selanjutnya, kamu juga dapat melaporkan ujaran kebencian tersebut kepada pihak yang berwenang sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE, yang mana kurang lebih mengatakan setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan perpecahan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, maka dilanjutkan dengan pasal 45A ayat 2 UU ITE sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE. Tindakan tersebut dapat dipidana dengan pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda sebanyak 1 miliar rupiah. Baiklah, setelah mendengar penjelasan tentang bagaimana cara kita untuk menghadapi cyberbullying atau ujaran kebencian di media sosial, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk bijak dalam bermedia sosial. Bermedia sosial dengan bijak adalah kunci untuk mencegah cyberbullying atau ujaran kebencian di media sosial, karena dengan cara ini mengajarkan seseorang atau individu untuk berinteraksi dengan penuh empati, menghargai orang lain, dan menjaga etika berkomunikasi dalam media sosial. Adapun beberapa cara untuk bijak dalam bermedia sosial, di antara lain yaitu: yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik mencerminkan sikap dan kepribadian seseorang di dunia maya. Menggunakan bahasa yang sopan, tidak kasar, dan tidak mengandung unsur penghinaan atau unsur provokasi dapat menciptakan suasana yang positif di media sosial. Hal ini juga mengurangi resiko terjadinya konflik atau kesalahpahaman dengan pengguna lain. Yang kedua, yaitu menghindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Penyebaran konten yang mengandung unsur sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan, pornografi, dan aksi kekerasan dapat menimbulkan ketidaknyamanan, kebencian, dan konflik di antara masyarakat. Menghindari penyebaran konten tersebut tidak hanya membantu untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan sosial, tetapi juga mematuhi peraturan hukum yang berlaku di banyak negara. Yang ketiga, yaitu cross-check kebenaran berita sebelum disebarluaskan. Menyebarkan berita yang belum diverifikasi kebenarannya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kepanikan. Penting untuk melakukan pengecekan fakta dengan sumber yang terpercaya sebelum membagikan informasi. Ini bisa membantu untuk mencegah penyebaran hoaks dan misinformasi yang bisa merugikan banyak orang. Yang terakhir, yaitu hargai hasil karya orang lain dan tidak mengumbar informasi pribadi. Menghargai karya orang lain berarti tidak mengambil atau menyebarkan karya tanpa izin dari pemiliknya.
Memberikan kredit atau sumber asli saat menggunakan karya orang lain juga merupakan bentuk penghargaan. Selain itu, menjaga privasi dengan tidak mengumbar informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, dan detail pribadi lainnya di media sosial dapat melindungi diri dari potensi risiko terjadinya kejahatan cyber. Dengan memperhatikan cara-cara ini, seseorang dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga pengalaman seseorang di dunia digital menjadi lebih aman, menyenangkan, dan bermanfaat.